saya akan diskusi seperti ya kalian boleh mengikuti materi hari ini. Anak-anak harus mengikuti materi hari ini. Coba anak-anak nanti ikuti fokus, jangan bermain, tolong nanti karena ilmu itu ibaratnya kayak bahasa apa ya istilahnya. Sedikit demi sedikit jika lama-lama jadi sedikit. Jadi ilmu kalau hari ini nggak masuk, jenengan nggak dapat ilmu, kan nggak ada. Nah, kalau sehari oleh ilmu satu, kalau 1 bulan ada 30 hari dapat 30, kalau 1 tahun 360 hari. Nah, sehingga numpuk sedikit-sedikit ya. Jadi kalau hari ini belajar, ayo dikuasai ya, sehingga nanti besok biar menjadi bekal. Somben nek wis tuwa, sampean kan pasti akan menggantikan Pak Mul, akan menggantikan Bu Nurmana ya? Ya toh ya? Terus mau sampai cilik wae kaya iki, penak cilik dikene sangu. Coba aku iso cilik wae ya seneng kaya sampean, dikene sangu. Kalian besok akan jadi dewasa, akan meraih cita-cita. Nah, kalau udah bekal ilmu setiap hari mau guyon wae tidak disiplin, kunci disiplin, belajar disiplin. Nah, yo ora ilmu, nek ada ilmu lihat. Di sekeliling kita ada orang yang sukses, ada toh? Ada orang yang berhasil, ada orang yang mungkin kurang beruntung. Nah, itu semua banyak faktor. Tapi kalian untuk utamanya harus disiplin, belajar sedikit demi sedikit sehingga lama-lama menjadi bukti ilmunya. Sanggup ya? Sehingga kalian apa yang disampaikan Bu Nurman, ayo kita ikuti. Selamat mengikuti, selamat belajar. Semoga nanti kelas 5A sukses masa depannya, sukses nanti akhirnya, sukses jika kalian punya cita-cita. Sanggup ya? Orang tua kamu itu sama orang kamu sama. Karena beda nih. Karena anggap saya anak, kamu juga akan menganggap sebagai anak. Orang tua itu ojo sampe berani karo orang tua. Wong tua kuwi paribasane ora dienggo makem lho, ora duwe duit. Akan diberikan kalian untuk makan. Gitu ya. Pak Guru, Bu Guru juga sama. Mengorbankan yang lain untuk masa depan kalian. Jadi harus kita belajar. Semoga sukses. Nanti kita pelajari. Ya, cukup. Selamat belajar. Terima kasih. Siapa dulu, Mas? Pagi, Bu Guru.
bijaksana, Al-Wadud yang mencintai, Al-Majid yang mulia, Al-Ba'is yang membangkitkan, Al-Syahid yang menyaksikan, Al-Haq yang maha benar, Al-Wakil yang mewakilkan, Al-Qawi yang maha kuat, Al-Matin yang maha kokoh, Al-Wali yang melindungi, Al-Hamid maha terpuji, Al-Muhsin maha menghitung, Al-Mubadi yang memulai, Al-Mu'in yang memberikan, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mu'min yang mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri, Al-Wajid yang menemukan, Al-Majid yang kemuliaan, Al-Wahid yang maha tunggal, Al-Ahad yang maha esa, As-Samad yang dibutuhkan, Al-Qadir yang berkuasa, Al-Qadir memiliki kuasa, Al-Qadir mendahulukan, Al-Mu'akhir yang mengakhirkan, Al-Awwal yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Al-Zahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha ghaib, Al-Bari yang maha indah, Al-Ghani yang maha tinggi, Al-Baru maha dermawan, Al-Tawwab menerima taubat, Al-Hakim maha perkasa, Al-Afu maha pemaaf, Al-Rauf yang belas kasih, Malikul Mulk memiliki kerajaan, Dzuljalali wal Ikram memiliki keagungan dan kemuliaan, Al-Muhsin maha mengakhirkan, Al-Jami yang mengumpulkan, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni memberi kekayaan, Al-Mani mempertahankan, Al-Dharu membuat bahaya, An-Nafi memberi manfaat, An-Nur yang bercahaya, Al-Hadi memberi petunjuk, Al-Badi yang maha indah, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Waris yang mewariskan, Ar-Rasyid yang maha cerdas, As-Sabur maha penyabar, Az-Zalzala dzikruhu, Biasa setelah selanjutnya kita baca surat pendek sesuai jadwal hari ini. Kalian buka surat Al-Balad. Surat Al-Balad, Al-Hijr Al-Karim, Surat yang ke-90 terdiri dari 20 ayat.
PKM yang terdahulu kita sudah belajar tentang makna-makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemarin kita sudah belajar tentang aturan. Kalau di pembelajaran itu kita sudah belajar tentang aturan. Ada yang tahu tentang aturan yang ada di sekolah kita apa saja? Coba siapa yang tahu? Misalnya contoh aturan di sekolah sudah apa saja? Terus apa lagi yang di sekolah mahasiswa? Apa lagi Mas Hafiz? Itu adalah aturan yang ada di sekolah. Nah, di dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di masyarakat, di semua itu ada aturan. Kalau di masyarakat dalam kehidupan kita tidak ada aturan, maka kehidupan akan berjalan bagaimana? Akan kacau, akan berantakan, manusia akan buat seenaknya sendiri. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang aturan. Dan aturan itu ada kaitannya dengan apa? Norma. Hari ini kita belajar tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Bu Norma akan menerangkan tentang apa itu norma. Sebelumnya Bu Norma mau bertanya, ada yang tahu apa itu norma? Kita sudah pernah mempelajarinya di kelas 4. Ayo macam siapa yang tahu apa itu norma? Mas Habis? Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Terus kita sudah pernah belajar norma. Ada yang tahu macam-macamnya norma itu berapa? Ada berapa? 4. Bisa nyebutkan Mbak Ines? Norma hukum, ada 4 macam norma yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian lebih memahami, nanti dari pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang norma, maknanya, macam-macamnya, serta konsekuensi sanksinya kalau kita melanggar norma tersebut. Nanti juga ada tugas baik kelompok atau individu yang kalian diskusikan. Nanti kalian ada tugas, nanti kalian ke suatu tempat yang akan kalian datangi. Nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman memecahkan suatu masalah nanti yang diberikan oleh guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Norma mau kasih masukan ke kalian, mau kasih motivasi ke kalian. Kalian nanti saat pembelajaran jangan lupa berani mencoba, jangan minder, jangan aku gak bisa jawab ini. Kalian semuanya punya kemampuan, semua punya kemampuan, semuanya punya ilmu, semua punya kelebihan. Punya kekurangan juga punya kelebihan. Jadi nanti kalau punya pendapat, punya jawaban, jangan malu, jangan ragu untuk ngacung. Kalau tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Karena semua anak mempunyai potensi yang sama. Ada anak yang bodoh, anak yang mandiri. Semuanya hebat, semuanya pintar. Karena ya sebelum kita masuk ke materi, biar kalian lebih memahami lagi tentang materi norma, kita saksikan sebuah video terkait pembelajaran norma yang ada di lingkungan kita. Terima kasih ya. Kalian dengar?
Ayo maju. Ini ada kaca, ambil. Untuk itu, serahkan padaku. Masalah gampang itu, Pak. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Nah, bolanya kemana? Ya, sekarang katanya bisa main bola. Ada kecil, kaki mencet. Biarkan gol. Mencet. Itu. Bisa juga di polisi di penjara, tidak lanjut.
lanjut, ada pelanggaran lagi di sini. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri. Tolong pikirkan hasil doa yang baru kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan meminta kabarnya. Sementara kamu hati. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seumpama kalian main ke rumahnya teman kalian, langsung masuk gunung. Ya, itu tanda biasanya. Kalau suatu norma kesopanan sesuai norma kesopanan, apa seharusnya kalau kita buka orang-orang? Mengetuk pintu, mengucapkan salam. Terus kalau mau berangkat ke sekolah, langsung mau ibu berangkat, mengetuk, iya. Berangkat, salim kami. Itu termasuk sesuai norma kesopanan. Itu fungsi berangkat sekolah. Ini boleh sampai gitu. Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Terus isinya berapa? Nah ya, kejadiannya. Menyeberanglah di zebra cross. Kalau menyeberang harus di zebra cross. Yang ada garis-garis itu lewat zebra tangan. Jalan di sebelah kiri. Itu anak SMP tapi dia nyetir mobil. Anak SMP udah nyetir mobil. Boleh kan tidak? Anak-anak kelas 6 yang nyetir sepeda motor juga ya. Berkendara saat kamu sudah dewasa. Nah, jadi video pelanggaran norma hukum tadi, yang pertama tadi apa? Naik sepeda motor tidak pakai helm. Terus ada lagi anak yang menyeberang tadi gimana? Tidak menyeberang di zebra cross. Terus ada lagi anak mengendarai mobil tadi di bawah umur. Jadi kalian kalau ingin coba-coba naik sepeda motor ya, itu belum waktunya. Anak SD, anak SMP ini belum waktunya berkendara motor. Kalian itu sepeda ontel ya, yang belum bermotor. Kalau sepeda motor, mobil itu harus cukup umur 17 tahun. Karena 17 tahun baru boleh mendapatkan surat izin mengemudi. Kalau kalian diizinkan sama ayah ibunya sudah pakai sepeda motor, itu di dekat-dekat sekitar rumah aja, tak usah di jalan lah. Ya. Apalagi tak pakai helm yang bersangkutan itu sudah melanggar norma hukum. Kalau melanggar norma hukum, sanksinya apa? Tadi anak denda, bisa juga penjara, bisa juga apa? Ditilang, ditilang terus bayar. Kalau nggak bayar dimasukkan ke penjara. Nah, dari video yang kita lihat tadi, kalian sudah memahami toh tentang apa itu norma
Norma itu mengatur suatu kehidupan dalam masyarakat. Ya. Terus yang ketiga, macam-macam norma. Siapa yang tahu? Ada berapa? Ada? Masuk bagus. Silakan. Tangan. Oh, ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari 4 norma tadi? Pak RT. Menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang berbicara. Sopan terus. Menaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan. Terus. Mengikuti dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tugasnya sebagai anak sekolah yang mematuhi tugas perintah yang diberikan Bapak Ibu guru. Kalian juga ya. Itu tidak hanya di omongan saja ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nanti kalau ngomong diri tak perlu keluar, kalau saya ikut pelajaran. Dan sudah paham ya Tante ya? Apa itu norma, macam-macamnya, dan contoh-contohnya. Terus sikap perilaku apa yang harus kita pelajari dari tayangan yang ada dalam video tadi? Siapa yang bisa? Mbak Ines, coba. Melaksanakan ketentuan agama seperti membantu sesama manusia, menghormati orang lain, tidak semena-mena, dan orang yang lemah. Jadi sesuai video tadi yang harus kita pelajari itu kita harus berlaku baik pada orang lain, tidak semena-mena, berlaku baik, terus selalu mematuhi aturan yang ada di lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah, anak-anak benar-benar mau mengajarkan kalian biar lebih melekat lagi, biar lebih hafal lagi tentang apa itu norma, tentang apa itu macam-macamnya. Kita belajar lagu tentang norma ya. Nah, norma dari dulu ya. Yang norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa kita taati. Ada norma agama dan juga kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Macam-macamnya norma, semua ada 4 yang manusia terpuji. Yang sudah pernah jadi berapa masihnya? Sudah sama-sama. Keempat. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Jangan terlalu manusia terpuji. Nah, anak-anak nanti kalau ada tugas kalian jangan lupa tetap semangat. Nanti kalian kalau punya sesuatu yang ada di unek-unek tolong disampaikan, nggak usah malu, nggak usah takut salah, tanya juga sama guru. Kalau kalian punya kekurangan atau ada yang belum bisa disampaikan, nanti kalian bisa diskusikan dengan temannya, baru disampaikan ke. Nah, dari hasil kalian mempelajari tentang norma tadi, macam-macamnya, sanksinya, pengertiannya, sekarang ada tugas untuk kalian kerjakan di kelompok kalian. Nanti ada tugas LKPD seperti ini ya. Nah, lihat di tayangan. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ini kali menurut bagikan LKPD-nya. Kamu tulis nama kelompok. Nah, nanti ini ada 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tiap kelompok nanti Bu Norma beri tugas kalian mengunjungi beberapa lokasi di sekolah kita. Nah, di sekolah kita ada beberapa ruang, yaitu ruang guru, ruang lab UKM, ruang perpustakaan, ruang UKS, dan
diskusikan norma apa yang harus kalian terapkan di tempat tersebut. Misalnya kelompoknya Mbak Jasmine kelompok 1 diberi tugas Bu Norma di kantor guru. Kalian lihat di kantor guru itu norma apa yang kamu terapkan di sana. Jadi kalau kamu berkunjung ke ruang guru yang harus kalian patuhi di ruang guru itu norma apa saja dan contohnya seperti apa saja. Misalnya harus permisi, harus minta izin dulu sebelum masuk di sana bagaimana. Nanti kalian tuliskan di LKPD. Misalnya kelompok 1 lokasinya kantor guru. Di kantor guru itu harus berperilaku seperti apa. Terus misalnya kelompok 2 di lab AKM, lokasi ditulis laboratorium AKM sekolah. Perilaku di lab harus yang kamu patuhi sesuai norma apa saja. Sudah paham anak-anak? Paham belum? Satu kelompok, satu lokasi. Beberapa perilaku yang harus kamu taati di tempat tersebut. Nanti kalian ke sana satu kelompok, ya, 3 menit kamu lihat sama kemudian sama namanya. Langsung kamu kembali ke kelas, kamu tuliskan di sini yang kalian diskusikan tadi. Ya, nanti setelah kalian diskusi hasil perilaku apa saja sesuai norma yang kalian terapkan di tempat tersebut, kalian presentasikan satu persatu di depan kelas. Kira-kira sanggup? Jangan menyerah sebelum mencoba. Kalau salah tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha. Anak-anak ya, jangan takut salah. Sing salah itu mudah. Kalau di sini tidak ada yang berbicara, berarti tidak ada yang salah. Kalau salah dibenahi besar. Ya itu tujuan kita di pembelajaran hari ini. Ayo, sekarang sudah memberikan LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelompoknya siapa saja. Misalnya 5 anak. Nama lengkapnya siapa aja. Ini waktunya kalian berkunjung 3 menit. Berkunjung ke lokasi tersebut 3 menit. Diskusinya 5 menit. Sekarang berkunjung ke tempat yang diambil nama. Kelompok 1 di ruang guru. Kelompok 2 di LKPM. Kelompok 3 di UKS. Kelompok 4 di perpustakaan. Kelompok 5 di kantin. 3 menit kembali ya. Anak-anak mengunjungi ke tempat-tempat.
Kalian tulis. Kalian tulis. Foto nih kakek aku. Foto nih semua ya. Nanti kan berkunjung ke ruang guru, ke ruang web, ke ruang UKS, berkus, silakan didiskusikan masing-masing di kelompok kalian. Beri apa saja yang harus kalian taati. Terima kasih tersebut. Kalau di ruang web itu harus bagaimana, tidak boleh bagaimana. Kalau di ruang berkus harus bagaimana, boleh bagaimana. Harus ditaati apa saja. Ayo semuanya ikut kerja, semuanya ikut pikir.
di ruang guru itu harus mengucapkan salam dulu, betul atau salah? Betul. Bu, nggak boleh ya. Jadi salam dulu, assalamualaikum, mau cari Bu Norma, assalamualaikum, Bu mau tanya ini, nah, betul ya. Jadi kita harus mengucapkan salam dulu itu sesuai dengan nama apa? Terus menjaga kesopanan di sana nggak boleh tercelaan, nggak boleh kedudukan. Itu juga termasuk norma kesopanan. Menjaga perilaku, boleh guyon, geresan, menjaga ucapan, nggak boleh bicara yang jelek, bicara jorok atau misu-misu, ya nggak boleh di situ. Sesuai dengan norma kesusilaan. Terus menjaga kebersihan. Di ruang guru juga kita harus menjaga kebersihan. Nggak boleh sembarangan buang sampah di situ. Habis makan di depannya ruang guru situ kamu langsung buang di depannya, nggak boleh. Harus kita jaga terus bersih. Terus kelompok yang kedua silakan. Kelompok 2. Jadi berkunjung ke mana kelompok 2? Ruang lab ya. Yang keras suaranya biar kamu sama teman-temannya dengar semua. Boleh suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 19 akan membersihkan hasil kerja kelompok kita. Berlaku sesuai norma berdasarkan aktivitas kemanusiaan sesama. Norma kesopanan, sopan tidak berisik, menjaga kebersihan. Norma hukum, tidak boleh merusak barang milik orang. Norma agama, untuk ucapkan salam. Norma kesusilaan, tidak boleh membuka aurat. Silakan juga teman-teman untuk kelompok 2. Jadi kelompok 2 namanya Mbak Sipa, Mbak Kela, Kaisar, Andrian tadi berkunjung ke ruang lab. Kalau di ruang lab itu tidak boleh berisik, tidak boleh rame. Iya, harus sopan. Terus yang kedua harus menjaga kebersihan. Makanya di situ mana ada karpetnya loh ya. Nggak boleh bawa makanan di situ, nggak boleh bawa toilet di situ. Terus norma hukum tidak boleh merusak barang milik orang lain. Dan di situ ada barang-barang yang ada di lab, ada seperti apa namanya alat peraga, terus ada kabel, ya toh. Terus ada tengkorak itu, nah itu nggak boleh dirusak, nggak boleh dicuri juga. Orang itu orang konyoku sepi, tolong basai, boleh? Nggak boleh. Itu melanggar norma hukum. Tidak boleh merusak, tidak boleh mengambil barang-barang yang ada di lab. Yang ketiga, mengucapkan salam. Walaupun ada orang dan ada orang di situ, kalau mau masuk harus mengucapkan salam. Habis. Terus yang kesusilaan, tidak boleh buka aurat. Aurat itu apa? Bagian badan yang tidak boleh dilihat oleh orang lah. Karena kamu juga buka aurat. Semua juga buka coplok. Semua juga buka lepas. Cuma buka aurat. Jadi kalian yang paham ya, apa-apa yang harus kita lakukan di ruang tersebut. Terus kelompok 3 silakan maju, kelompoknya Mas Hafiz. Di ruang mana kalian tadi yang kelompok 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasih PKS tidak boleh rame, menjaga kesopanan, tidak boleh mengomong di ruang UKS, tidak boleh berpindah di UKS, menjaga norma kesusilaan, tidak boleh berkelahi di ruang UKS. Silakan juga, terima kasih kelompok 3. Kelompok 3 tadi punya tugas mengunjungi ruang UKS. Semuanya pernah ke ruang UKS? Nah, siapa yang pernah sakit terus dirawat di ruang UKS? Pernah? Pernah. Pernah. Yang perilaku apa saja
tidak boleh mengotori ruang UKS, harus selalu bersih. Makanya kalau masuk ruang UKS sepatunya dilepas tuh ya, bersih. Tidak boleh mencuri benda di UKS. Itu ada timbangan, ada kasur, ada bantal, tidak boleh dirusak, tidak boleh dicuri ya, karena barangnya milik sekolah. Terus yang ketiga, menjaga norma kesusilaan. Tidak boleh buat susila di sana, tidak boleh berkelahi juga di ruang. Nah, sekarang kelompok 4, silakan maju. Kelompok 4 tadi berkunjung ke lokasi mana? Perpustakaan. Ruang mana tadi? Perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa Tengah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lokasi perpustakaan perilaku sesuai norma berdasarkan kearifan lokal daerah setempat. Soal 1, mengembalikan buku yang masuk, tidak berisik, tidak boleh membawa makanan dan minuman, tidak boleh bermain dengan buku perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 tadi, Mas Mirza, Mas Ekto, Mbak Salma, dan Mbak Citra tadi berkunjung ke ruang buku. Semuanya pasti pernah membaca buku di perpus ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan atau perilaku yang sesuai norma apa saja? Yang pertama yaitu katanya kelompoknya Kak harus sopan santun di sana. Mengembalikan buku yang jatuh itu norma. Masa kesusilaan buku jatuh? Oh, hati nurani itu gak enak lihat buku jatuh ya? Oh ya. Betul. Kalau tadi beberapa katakan kesusilaan itu tidak sesuai hati nurani Bu. Berarti kelompoknya Mas Mirza melihat buku jatuh itu hati nuraninya tidak enak. Dia harus mengembalikan. Ya, betul, boleh. Jadi mengembalikan buku yang jatuh itu termasuk norma kesusilaan. Betul, apa? Sesuai. Betul, Pak RT. Tidak berisik, tidak boleh rame. Ya, di sana tidak boleh rame mengganggu teman yang lain yang membaca. Terus tidak boleh membawa makanan dan minuman, masuk norma hukum. Masuk norma hukum. Didenda. Oh iya, didenda. Yang denda siapa? Petugas betul. Terus tidak boleh bermain dengan buku perpustakaan. Dibuat mainan tidak boleh bukunya ya. Tak boleh. Tidak boleh apa namanya? Salah kesalahan, jauh-jauhan. Itu tidak sesuai norma kesusilaan. Buku di bulanan ya tidak sesuai kesusilaan. Tidak sesuai hati nuranimu ya. Tak pantas ya. Betul. Ya cukup. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan menyampaikan pendapatnya. Bertoleransi kepada semua orang berganti.
Jadi kepada petugas juga harus sopan, kepada orang lain yang membeli juga harus sopan. Terus norma agama, berdoa sebelum makan dan minum. Jadi sebelum makan dan minum jajan, makanan di sana, kamu harus berdoa dulu agar tidak diganggu setan. Kemarin kita setan kan di sebagainya. Kemarin katanya Mbak Cuma, kamu tahu dia tidak diganggu setan, dia mau makan sama setan, harus berdoa dulu sebelum makan dan minum. Terus bertoleransi kepada semua orang di kantin. Tidak boleh disebut-sebutkan, tidak boleh disebut-sebutkan, harus bertoleransi. Terus yang ketiga, norma kesusilaan, dilarang membuka aurat di kantin. Tidak boleh buka auratnya di kantin, dilarang bicara kotor. Terus norma hukum, dilarang meminta kembalian tapi belum bayar. Itu bujuk mau bayar malah jalur kembalian. Ada yang seperti itu di kantin mana? Kurang bayar malah jalur itu. Malah minum. Terus ambil jajan dua, ngomong ambil jajan satu. Biasanya di mana ada? Ini sih. Konang-konangan. Pas kantin nanti lapor ke rumah. Rumah lapor polisi. Kamu bisa di itu melanggar norma hukum. Terus intinya kita harus berperilaku yang baik dimanapun saja, walaupun di kantin, walaupun di kelas, walaupun di semua ruangan kita harus menaati semua norma atau aturan yang ada di semua tempat. Terima kasih ya Nana, kalian sudah hebat hari ini belajar makanan untuk kelas 5. Masih ada waktunya norma. Kita sekali lagi biar lebih hafal, biar lebih masuk, biar lebih mengena di hati kita. Norma, macam-macam norma. Dampak. Dimanapun kita berada, di mana saja, Nana? Di mana saja? Di sekolah, terus di rumah, terus di lingkungan masyarakat, lalu di kelas, di jalan juga, di tempat normal yang kita kenal tadi, yang kita sudah pelajari, harus kita praktekkan di semua lingkungan di
memahaminya seperti itu sudah adat istiadat bisa itu sudah biasa seperti itu ya. Tapi kalau orang Tuban mau ke samudra pakai baju singlet sama kata pendek, mantus sudah. Iya, Tinurani bagaimana Mas Mirza? Kamu ke samudra di Jaya pakai singlet sama baju pendek? Kasus. Iya, kasus. Nah, seperti itu ya. Jadi pembelajaran hari ini ya, apa namanya sudah sangat luar biasa. Semuanya ada yang masih bingung, masih tidak paham tentang apa itu teman. Kalau gitu kita refleksi dulu anak-anak ya. Kita refleksi dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Silakan. Amin. Dijawab ya. Kira-kira hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Ya, apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini, Mbak Masa? Jadi sebenarnya yang menyenangkan apa kalau dari pembelajaran hari ini katanya Mbak Masa ketika dia memahami apa perilaku yang harus kita taati sesuai norma. Nah, yang mana ya betul ya. Ada lagi hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Menurut Mas Hafiz, pembelajaran hari ini menyenangkan karena dia bisa diskusi, bisa tahu pendapat dengan temannya untuk apa namanya menyelesaikan tugas yang diberikan Bu. Iya, menyenangkan ya. Terus bagian mana dari kegiatan pembelajaran hari ini yang sulit? Ada yang sulit nggak dari pembelajaran hari ini? Benar ya? Tidak sulit ya pembelajaran hari ini ya, karena materi norma ini sangat mudah dipelajari. Ada yang lain? Menurut Mas Andrian, pembelajaran hari ini tidak sulit karena kalian bekerja sama ya dengan kelompok yang menyelesaikan. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar di pembelajaran selanjutnya? Kira-kira apa, Oke? Jadi untuk pembelajaran hasil belajar berikutnya kalian harus belajar lebih giat lagi menurut Nela. Masih Pak, ada jawaban lain? Oh, jadi kalau bermenerangkan kamu mau lebih menjelaskan. Itu yang mana ya refleksi kita hari ini. Jadi hari lagi semangat belajar lagi. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak anak? Ada yang tidak menyenangkan? Ada yang belum memahami? Ada yang merasa pembelajaran norma ini sulit Bu? Ada ya. Kalau sudah nanti kita belajar sama hari yang lain. Saya kira sudah cukup untuk hari ini. Nanti kita ke pembelajaran materi yang lain. Kita buka pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa lagunya tentang macam norma dihafalkan terus ya. Biar kalian membiasa lagi dengan norma dan macamnya. Terima kasih anak-anak, Pakul, mau ke kantor, saya hebat, dilanjutkan untuk materi yang lain seperti ini ya.